Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Melalui video kali ini, saya akan mencoba membuat strategi pembelajaran atau teaching skenario dalam mengampu agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS pada pelatihan dasar CPNS di Kementerian PUPR. Agenda nilai-nilai dasar PNS ini sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara. Metode penyelenggaraan dari pelatihan dasar ini adalah ada pelatihan klasikal, kemudian berupa blended learning, dan yang ketiga berupa distance learning. Dalam pelatihan klasikal dibagi menjadi on class ataupun off class. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah strategi berupa blended learning, yaitu ada berupa pelatihan mandiri atau yang dikenal dengan MOOC, kemudian yang kedua distance learning, dan yang ketiga berupa pembelajaran klasikal. Untuk tahapan pertama MOOC mengambil waktu sekitar 21 jam pelajaran. Kemudian di tahapan 2 yaitu e-learning. E-learning mengambil sekitar 39 jam pelajaran yang terdiri dari 34 jam asinkronus dan 5 jam pelajaran sinkronus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya di tahapan ketiga klasikal terdiri dari 9 jam pelajaran secara tatap muka. Nah, desain pembelajaran untuk tahapan sinkronus Bapak dan Ibu yaitu pada hari keempat dan hari ketujuh, di mana pada hari keempat ada 2 jam pelajaran. Nah, di dalam 2 jam pelajaran tadi, saya mencoba membuat strategi pembelajaran, antara lain di situ fasilitator yang pertama akan berkenalan dengan peserta, kemudian yang kedua menjelaskan tujuan pertemuan agenda 2 dan ragam aktivitas pembelajarannya nanti itu seperti apa. Kemudian kita melakukan overview dan tanya jawab substansi agenda 2, dan yang selanjutnya adalah menjelaskan penugasan yang akan dikerjakan selama agenda 2 tersebut. Kemudian sinkronus yang selanjutnya di hari ke-7 terdiri dari 3 jam pelajaran. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah pertama, di pagi hari kita melakukan ice breaking, di mana kegiatan itu akan mencairkan suasana dan menambah keakraban antara peserta dan keakraban dengan fasilitator. Kemudian selanjutnya pemaparan tokoh panutan kelompok dan hasil analisis kasus yang diberikan pada saat sesi asinkronus. Kemudian pemberian feedback dari fasilitator dari hasil pemaparan kelompok tadi, dan yang terakhir adalah pembuatan lesson learn dari core value berakhlak. Kemudian Bapak dan Ibu, tahapan selanjutnya adalah tahapan asinkronus pada hari keempat, di mana kita dapat memberikan penugasan-penugasan. Antara lain, yang pertama, penugasan mengidentifikasi dan menganalisis beberapa isu terkini tentang penerapan berakhlak di instansi peserta. Di mana di situ peserta harus melihat, mendeskripsikan bagaimana praktek berakhlak di instansinya. Kemudian peserta bisa menguraikan bagaimana nilai-nilai berakhlak yang diaktualisasikan oleh para pegawai di instansi tersebut. Kemudian peserta bisa menentukan apakah aktualisasi nilai-nilai tersebut sudah baik atau maksimal, yang disertai dengan argumentasi-argumentasi peserta berdasarkan konsep, teori, dan regulasi yang telah dipelajari peserta. Di mana penugasan yang pertama ini merupakan tugas individu dan tujuannya nanti akan dicapai adalah level C3 dan C4. Kemudian penugasan yang kedua di hari keempat ini adalah tokoh panutan. Ya, 2 jam pelajaran, level yang akan dicapai ada level C3 dan C4, di mana di penugasan kedua ini peserta memilih dan mendeskripsikan apa dan bagaimana penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dari 2 tokoh panutan yang dipilih oleh peserta. Nah, di mana di situ peserta harus mereview secara komprehensif ya perilaku atau aktivitas tokoh-tokoh panutan tersebut dalam mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Dan selanjutnya tugas yang ketiga pada hari keempat ini adalah membuat learning journal berupa video ya. Maksimal video tersebut adalah selama
4 menit. Selanjutnya pada hari kelima ada juga di sesi asinkronus ini ada juga penugasan. Yang pertama berupa penerapan berakhlak. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai ada di level C3, C4, dan C5. Di mana dalam penerapan berakhlak ini peserta mengevaluasi dan membandingkan untuk kemudian menentukan praktek berakhlak pilihan dalam sebuah instansi pemerintahan tersebut. Nah, ini dari tugas-tugas individu tadi, kemudian mereka berdiskusi di dalam tugas kelompok. Kemudian bagaimana mereka di penugasan ini di hari kelima ini merangkum praktek berakhlak pilihan, ya. Artinya pilihan kelompok tersebut dalam bentuk tulisan, bisa berupa video dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua pada hari kelima ini adalah dari tokoh panutan tersebut yang sehari sebelumnya dikerjakan secara individu, kemudian dibahas di kelompok mereka, di mana di situ ada peserta harus memilih tokoh panutan dari pilihan kelompok. Level yang akan dicapai adalah level C3, C4, dan C5. Nah, tokoh panutan ini nanti akan dipresentasikan oleh peserta di sesi sinkronus 3 jam pelajaran di hari ke-7. Nah, kemudian selanjutnya seperti biasanya peserta diwajibkan untuk membuat learning journal, ya, berupa rekaman video yang durasinya sekitar 3 sampai dengan 4 menit. Kemudian di sesi selanjutnya di hari ke-6 Bapak dan Ibu, ya, ada penugasan. Yang pertama judulnya adalah personalizing values, di mana di situ peserta dipersilahkan untuk merancang upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Seperti apa? Di mana peserta juga harus mengidentifikasi potensi penghambat dan cara mengatasinya terkait upaya membangun budaya berakhlak tersebut. Dan personalizing values ini ditulis dalam kertas A4 dan diupload dalam bentuk PDF. Tujuan yang akan dicapai adalah level C3, C4, C5, dan C6. Kemudian tugas yang kedua di hari ke-6 ini adalah unjuk tekad, ya, unjuk tekad di mana peserta harus membuat konsep unjuk tekad untuk menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak di saat ini dan di masa mendatang. Nah, unjuk tekad tersebut merupakan personal branding dari setiap peserta. Kemudian konsep unjuk tekad tadi dapat dituangkan dalam bentuk video pendek yang berdurasi tidak lebih dari 5 menit, di mana tujuannya dari unjuk tekad ini adalah di level C3, C4, C5, dan C6, dan tentunya disusul dengan tugas yang terakhir adalah membuat learning journal berupa rekaman video bentuk MP4. Kemudian di hari ke-7 adalah sesi asinkronus. Dahulu sesi asinkronus terlebih dahulu, saya mendesain pembelajaran berupa yang pertama adalah analisis kasus 5 jam pelajaran. Peserta dibagi dalam 3 subkelompok, kemudian setiap kelompok akan diberikan link dari YouTube, ya, dari media sosial yang berbeda-beda topiknya, di mana nanti setiap kelompok harus merumuskan kasus, bagaimana permasalahan pokoknya, kemudian aktor-aktornya siapa saja, kemudian bagaimana dia mendeskripsikan kasus tersebut. Kemudian bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS dari kasus tersebut seperti apa. Kemudian dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS dan berdasarkan konteks dari deskripsi kasus tersebut. Dan yang terakhir adalah membuat learning journal seperti biasa berupa format MP4 dan durasi maksimal adalah 3 sampai 4 menit. Untuk desain klasikal berupa 9 jam pelajaran, saya mencoba membaginya dalam 2 kelas, yaitu kelas besar 6 jam pelajaran dan kelas kecil 3 jam pelajaran. Kemudian fasilitator bisa membina suasana melalui permainan-permainan ice breaking, kemudian melakukan refleksi berakhlak melalui pemutaran video pilihan dari tokoh panutan sebagai best practice yang diangkat di dalam kelas besar tersebut. Kemudian pembulatan materi berakhlak, menganalisis makna dan hakikat agenda 2 berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang ke-PUPR-an. Kemudian dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dan mendapatkan feedback dari fasilitator. Nah, selanjutnya di kelas kecil lebih kurang 3 jam pelajaran Bapak dan Ibu, di mana di situ peserta diminta mengutarakan atau menceritakan pengalaman yang paling berkesan mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak saat pelaksanaan aktualisasi
di tempat kerja. Kemudian di situ peserta juga bisa membuat ikrar tentang pelaksanaan berakhlak di masa depan dan review atau umpat balik dari fasilitator. Demikian Bapak dan Ibu strategi pembelajaran yang saya buat dalam mengampu agenda 2 dari nilai-nilai dasar PNS ini pada pelatihan dasar CPNS di Kementerian PUPR. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.